Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan guru kita Buya Yahya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan urusan dakwahnya, segala hajat beliau. Dan yang kami cintai guru kita Habib Hisham Al-Habsyi yang selalu senantiasa menjaga beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Alhamdulillah sahabat wakaf semuanya, malam hari ini kita jumpa kembali di agenda rutin kita dalam program ngaji virtual insya Allah bersama guru kita Habib Hisham Al-Habsyi sampai dengan nanti jam 9. Kita akan belajar bab akhlak ya insya Allah, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kalau tidak salah membahas tentang sakinah mawaddah warahmah ya Bib ya. Alhamdulillah, baik. Udah selesai ya? Udah selesai? Baik. Bab akhlak ya Bib ya? Bab akidah sekarang. Oh, bab akidah lagi. Baik. Marhaba. Baik sahabat semuanya, silakan persiapkan catatan, persiapkan hati, persiapkan pikiran. Kita akan belajar bersama guru kita Habib Hisham Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhirat. Baik, kami langsung persilakan Habib Hisham untuk menyampaikan materinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadih burhanu al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma'u min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni amma ba'du. Yang kami hormati ubil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah jalla jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka begitulah, mari kita tingkatkan iman kita yang 6 itu, terutama adalah iman yang keempat, yaitu iman kepada para nabi dan rasul yang pernah Allah utus. Tidak kami katakan hanya 25 nabi dan rasul, tetapi Allah telah mengutus 124.000 nabi, yang menjadi rasul 313 rasul, yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, dan kita umat Islam wajib mengetahuinya hanya 25 nabi dan rasul. Di antara nabi-nabi lain di luar yang 25 disebutkan di dalam Al-Quran, di situ ada Nabi Samuel, Nabi Daniel, Nabi Handalah, Nabi Syith, Nabi Yusha, kemudian nabi dan nabi-nabi lainnya, yang semua itu para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara daripada Allah untuk menyampaikan agama dan syariat yang sebenar-benarnya kepada manusia, agar manusia itu lulus di dalam ujian di dunia ini, yang tidaklah Allah ciptakan kita di dunia kecuali sebagai pemimpin di atasnya, dan kecuali dunia ini adalah tempat ujian bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam rangka kita mengejar rukun iman yang keempat, iman kepada nabi dan rasul, maka ketahuilah ada 12 syarat kenabian. Tidak bisa seorang rasul menjadi rasul kecuali dia telah memenuhi 12 syarat ini. Para ulama menyebutkannya di dalam berbagai kitab dengan kata-kata sebagai definisi para nabi dan rasul, sifat-sifat para nabi dan rasul, beberapa karakter khusus yang Allah jadikan bagi setiap nabi dan rasul, dan kami rangkum dalam 12 syarat kriteria seorang nabi dan rasul. Kita langsung saja bahas yang pertama secara singkat. Yang pertama adalah manusia. Tidak ada Allah utus dari 124.000 nabi yang dari kalangan malaikat atau dari kalangan jin. Allah utus semuanya dari kalangan manusia. Yang kedua, seorang nabi adalah laki-laki.
Mustahil Allah utus seorang nabi, seorang wanita. Tidak pernah ada dalam sejarah mengatakan nabi atau messenger of God yang Allah utus adalah seorang wanita. Tingkatan tertinggi seorang wanita yang sangat mulia derajatnya di hadapan Allah adalah tingkat wali wanita, perempuan, waliullah. Ya, tidak ada yang melebihi itu. Dan itulah tingkatan yang Allah berikan kepada seorang wanita. Mengapa hanya sampai situ tidak ada yang menjadi nabi? Karena disebutkan ada dua kekurangan wanita. Yang pertama, seorang wanita lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya, dan seorang wanita banyak terpotong masa sucinya dengan masa haidnya. Maka dengan dua sebab inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan seorang nabi dan rasul dari kalangan wanita. Yang ketiga, seorang nabi haruslah dari kalangan orang-orang merdeka. Siapa itu budak? Budak adalah mereka yang dihasilkan dari tawanan kelompok yang kalah dalam sebuah peperangan. Maka kelompok yang kalah itu, yang masih hidup tidak terbunuh, mereka pun dijadikan budak. Jika mereka dari kalangan orang kaya, maka ditebus dengan uang dinar 1.000 sampai 4.000 dinar. Jika mereka tidak kaya tetapi mereka cerdas, maka keputusan Nabi adalah memberikan kepada mereka dari 10 anak-anak muslim, sehingga diajarkan calistung, baca tulis menghitung. Kemudian kapan anak-anak ini sudah pintar, maka itu tebusan bagi sang budak yang tidak punya kekayaan itu, dan ia menebusnya dengan kecerdasannya. Tapi begitulah, jika ia tidak kaya, dia juga kafir, dia juga menjadi budak, ya, kemudian dia juga tidak cerdas, maka seumur hidupnya akan menjadi budak. Maka seorang nabi mustahil Allah angkat dari kalangan budak, ya, karena di mata manusia budak bagaikan benda yang terserah kita mau kita apakan, rendah. Mustahil Allah utus messengernya, pengingatnya kepada manusia, nadhira wa basyira wa nadhira, adalah dari kalangan orang-orang budak, kata para ulama akidah kita. Mustahil ada seorang nabi dari kalangan orang-orang budak, mereka semua adalah merdeka. Lantas bagaimana Habib dengan kisah Nabi Yusuf, putranya Nabi Yakub, putranya Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mengapa dengan Nabi Yusuf? Ketika Nabi Yusuf dikisahkan lahir dari istri keempat Nabi Yakub, beradik kakak dengan Bunyamin yang seayah dan seibu, dan berbeda ibu dengan saudara-saudara seayahnya daripada 10 saudara lainnya, yang mereka hasut melihat Nabi Yakub lebih cinta kepada Yusuf dan Bunyamin. Maka Yusuf inilah yang mereka iri dengki kepadanya, sehingga Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur di kota Palestina itu. Kemudian lewatlah rombongan kafilah onta menuju Mesir, diambillah mereka menginginkan mengambil air dari dalam sumur, tetapi ternyata mereka mendapati seorang anak di dalamnya yang berusia 12 tahun. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Dibawalah Nabi Yusuf oleh rombongan kafilah onta ke negeri Mesir, dijual dengan harga yang murah, beberapa dirham uang perak saja di pasar Mesir. Dan ketika Nabi Yusuf telah dipajang di pasar Mesir beberapa jam saja, tiba saja lewatlah rombongan menteri keuangan kerajaan Mesir, yaitu adalah yang bernama Kiftir. Kiftir adalah suami Zulekha. Ya. Maka lewatlah Kiftir, menteri keuangan kerajaan Mesir, melihat sosok Nabi Yusuf yang sangat ganteng dalam riwayat sejarah. Dan Kiftir ini tidak memiliki seorang anak, maka ia pun ingin membeli Nabi Yusuf sebagai budak itu untuk akhirnya dibebaskan dan dijadikan anak angkatnya. Maka dibelilah Nabi Yusuf tadi, diserahkan kepada istrinya itu Zulekha. Hingga para ulama dalam bab ini menyatakan Nabi Yusuf pernah beberapa jam sempat menjadi seorang budak dan dipajang di pasar budak. Maka saat itu para ulama berdebat, apakah Nabi Yusuf tidak memenuhi syarat seorang nabi dan rasul? Maka para ulama mengatakan tidak. Kejadian itu jauh sebelum Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Maka itu tidak terhitung daripada pelanggaran. Yang kedua,
ulama menambahkan kejadian dijadikannya budak Nabi Yusuf itu tidak digolongkan perbudakan karena Nabi Yusuf hanya beberapa saat saja dari sedikit waktu dijual di pasar budak dan dibeli oleh kifir. Maka hal ini tidak menghilangkan daripada syarat kenabian seorang Nabi Yusuf, di mana melanggar dari syarat ketiga, yaitu dari kalangan merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat saja. Yang keempat, seorang nabi dan rasul haruslah diutus dari kalangan orang-orang yang mulia. Orang tua seorang nabi dan rasul haruslah orang tua yang soleh dan soleha. Mustahil seorang nabi dan rasul diutus dari rahim wanita yang hina dan dari cikal bakal manusia seorang laki-laki, seorang ayah yang juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil hal ini terjadi. Para ulama mengatakan seorang nabi haruslah dilahirkan dari orang-orang pilihan yang berjalan hanifah muslimah, berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa ma ana minal musyrikin, dan tidak mungkin termasuk daripada orang-orang musyrik. Maka dengan hal ini para ulama berdebat, bagaimana lantas dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang ternyata mempunyai seorang ayah yang bernama Azar, yang mana Azar di kota Babilonia yang sekarang menjadi negara Irak itu dikenal pekerjaannya adalah memahat patung. Kemudian setelah patung tadi dipahat, patung tadi diserahkan kepada Ibrahim kecil untuk membawanya dan menjajakannya keliling kampung untuk akhirnya dibeli oleh warga tersebut dan disembah. Lantas bagaimana dengan kejadian kenyataan ini? Apakah ini tidak melanggar dari aturan syariat Islam? Maka para ulama mengatakan kata-kata ayah di dalam Al-Quran belum tentu diartikan ayah kandung. Bisa saja itu bukan ayah kandungnya, tapi disebutkan sebagai ayah. Dan beberapa dalil dalam Al-Quran menunjukkan di mana para keturunan Nabi Yakub mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Yakub, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Ismail. Di mana keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub itu menjadi golongan Bani Israel yang mereka mengatakan beriman kepada Tuhannya ayah mereka yaitu Yakub, kakek mereka yaitu Ishak, dan kakek moyang mereka yaitu Ibrahim wa Ismail. Dan mereka memasukkan Ismail ke dalam golongan kakek moyang mereka, padahal Nabi Ismail berasal dari istri Nabi Ibrahim yang lain yaitu Siti Hajar, yang keturunannya akhirnya menjadi cikal bakal bangsa Arab. Maka melihat daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata kakek moyang, kata-kata ayah tidak hanya ayah kandung tetapi menghitung juga paman, maka dari situ jelaslah sejarah mencatat ternyata ayah Nabi Ibrahim bukan bernama Azar sang pembuat patung, tetapi ayah Nabi Ibrahim bernama Taruh, yang mana Taruh wafat di waktu kecil sehingga Nabi Ibrahim selama ini diasuh oleh paman kandungnya yaitu Azar sang pembuat berhala. Mustahil sekali lagi seorang nabi dilahirkan dari rahim wanita hina dan juga dilahirkan dari cikal bakal manusia dari seorang ayah yang juga dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat berikutnya bagi seorang nabi dan rasul yang kelima adalah seorang nabi dan rasul harus selamat dari semua hal yang merendahkan dirinya dalam posisi dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mustahil seorang rasul penyakitan, mustahil seorang nabi cacat, mustahil seorang nabi dan rasul dihinakan oleh masyarakat sekitarnya. Dan inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar dalam mengimani rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul, memahami 12 syarat kerasulan yang syarat kelimanya adalah mustahil seorang Nabi diutus, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah penyakit yang mempengaruhi kinerja dakwahnya. Sehingga Al-Imam Ahmad Al-Marzuki dalam kitabnya Aqidatul Awam, dalam susunan nazam itu beliau mengatakan tentang Nabi dan Rasul, wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wajaizun, dan boleh
fi haqqihim di dalam diri seorang nabi dan rasul min ara wa jaizun fi haqqihim min aradi, dari sedikit kekurangan. Wajar, yang namanya nabi bukan malaikat. Nabi adalah basyaran lakal basyar. Nabi itu adalah basyaran, manusia. Lakal basyar, tetapi tidak seperti manusia lainnya. Nabi manusia, ada sifat kemanusiaannya, tetapi derajatnya tidak seperti manusia umum yang lainnya. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Ahmad Al-Marzuki dalam kitabnya Aqidatul Awam, dan boleh di dalam diri karakter sifat seorang nabi dan rasul itu min aradi, dari sedikit kekurangan. Kalau sedikit boleh karena ada unsur kemanusiaan. Contohnya apa? Kahafifil bi ghairi naqsin, tanpa merendahkan derajatnya. Jadi merendahkan derajat tidak boleh, tetapi di satu sisi jadi seorang nabi itu boleh mendapatkan sifat kemanusiaan yang tidak merendahkan derajatnya. Contohnya apa kata Imam Ahmad Al-Marzuki? Kahafifil maradi, seperti penyakit yang ringan saja. Ya, maka penyakit yang ringan saja itu boleh ditimpakan kepada seorang nabi, karena wajar seorang nabi adalah manusia biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka timbul pertanyaan, lantas Habib, bagaimana dengan kisah Nabi Ayub yang jelas-jelas ditimpa oleh Allah dengan penyakitnya dan menderita? Maka kisah Nabi Ayub betul dibenarkan. Nabi Ayub diuji dengan tamunya, yaitu iblis yang datang kepada Nabi Ayub, ingin menguji hamba Allah ini. Innahu awwab. Nabi Ayub adalah orang yang sering bertaubat dan orang yang sangat berserah diri kepada Allah. Maka geramlah iblis ingin menguji Nabi Ayub. Diizinkan oleh Allah, hilanglah seluruh hartanya dengan gempa bumi yang terjadi. Kemudian di mana musim kemarau itu menghabiskan segala kebun, tanaman, pertanian, dan juga hewan-hewan ternak yang tidak dapat memakan rumput. Dan juga akhirnya permintaan ketiga iblis adalah untuk menguji Nabi Ayub dengan diri jasad badan Nabi Ayub ditimpalah penyakit ringan, sehingga saat itu mungkin orang-orang di sekitar merasa penyakit ini belum pernah ada dan takut menular kepada sekitar, padahal yang menularkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah keyakinan mereka yang belum mantap, mengusir Nabi Ayub ke tempat terpencil. Maka kita sering mendengar di waktu kecil tambahan cerita di mana Nabi Ayub menderita penyakit sehingga tidak tersisa dari badannya kecuali tulang dan kulitnya saja, dagingnya habis termakan oleh cacar di badan yang mengeluarkan bisul busuk dan pecah, dan keluar dari bisul tadi belatung yang memakan seluruh badan Nabi Ayub alaihissalam. Maka cerita demikian adalah cerita Israiliyat, cerita dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang terlalu dilebih-lebihkan oleh para mereka pemuka agama Nasrani saat ini. Maka jelas penyakit ini tidak seperti yang diceritakan mereka. Itu semua adalah kadzab, itu semua adalah dusta, dan yang benar adalah Nabi Ayub hanya ditimpa penyakit ringan saja. Mustahil seorang nabi mendapatkan sesuatu yang merendahkan derajatnya di dalam dakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat yang keenam seorang nabi dan rasul haruslah mendapatkan wahyu. Wahyu yang pernah Allah turunkan adalah 104 wahyu. Ini yang tercatat oleh para ulama akidah dan dibenarkan kebenarannya. Di luar ayat yang mengatakan bahwa setiap nabi yang Allah utus yuha ilaih, pasti Allah berikan wahyu kepada mereka. Artinya wahyu yang belum terhitung oleh para ulama akidah lebih dari 104, dan yang terhitung hanya 104 wahyu terbagi dalam dua bentuk, 4 berupa kitab yang sangat tebal. Yang pertama adalah Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Yang kedua Injil kepada Nabi Isa, tebal, itu berupa kitab. Kemudian Torah
atau bahasa internasionalnya Torah, atau biasa kita umat Islam sebut dengan sebutan Taurat kepada Nabi Musa, dan juga ada Zabur kepada Nabi Daud. Ini 4 berupa kitab. Ada lagi 100 berupa suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la al-a'la, ayat terakhir, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dan semua kata-kata hikmah ini termaktub di dalam suhufnya orang-orang terdahulu, suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Musa sebagai wahyu, dan juga kepada Nabi Ibrahim sebagai wahyu. Maka begitulah daripada syarat seorang nabi, haruslah ia mendapatkan wahyu. Yang ke-7, syarat ini khusus bagi seorang rasul. Nabi tidak disyaratkan dengan syarat ke-7, yaitu wahyu tadi diperintahkan untuk disebarkan kepada orang di sekitarnya. Di mana seorang nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan seorang rasul diberikan wahyu untuk disebarkan kepada kaumnya. Begitulah di dalam Al-Quran disebutkan 12 kaum daripada para nabi. Kaum Ninawa daripada kaum Nabi Yunus alaihissalam, yang sehingga Nabi Yunus meninggalkannya karena capek dan menaiki perahu, sehingga karena Nabi Yunus melarikan diri dari dakwah di jalan Allah, maka Allah hukum Nabi Yunus dengan dimakan ikan paus dan dimuntahkan lagi ke daratan. Yang kedua, ada kaum Nabi Lut atau kaum Sadum. Kemudian yang ketiga adalah kaum Thamud. Kaum Thamud adalah kaum Nabi Saleh. Yang keempat, kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud alaihi salam. Dan disebutkan banyak-banyak kaum lainnya. Di antaranya, hal ataika hadithul al-ghashiyah. Al-Ghashiyah, kemudian Ashabul Aikah, Ashabul Uqdud, dan lain-lainnya. Semuanya adalah kaum dari para nabi yang mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena seorang rasul haruslah menyampaikan wahyu yang diterima kepadanya. Berbeda dengan seorang nabi yang wahyu tadi diberikan untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat yang ke-8, dan syarat ke-8 ini adalah syarat terpanjang dalam pembahasan kita pada pertemuan kali ini, karena syarat ke-8 ini berkaitan betul dengan akidah kita, di mana jika kita faham dengan syarat ke-8 daripada seorang nabi dan rasul ini, maka kita pun akan terlepas dari keyakinan-keyakinan orang-orang di luar Islam daripada agama samawi, di mana orang-orang Kristen meyakini bahwasanya Nabi Adam, kakek moyang mereka, itu melakukan dosa, memakan buah yang terlarang, sehingga dosa tadi diturunkan menurut orang-orang Kristen Nasrani, baik itu Ortodoks, Protestan, Katolik, atau Koptik. Mereka mengatakan dosa tadi diwariskan kepada keturunan Adam, sehingga begitulah datanglah Nabi Isa yang disalib sebagai penebus dosa atas kesalahan kakek moyangnya memakan buah terlarang. Maka jelas ini sangat bertentangan dengan akidah kita orang-orang Islam, ahli sunnah wal jamaah. Maka mungkin syarat ke-8 ini bisa kita langsung saja mulai pembahasannya, yaitu seorang nabi dan rasul haruslah maksum. Apa itu maksum? Maksum adalah seorang nabi dan rasul yang terbebas dari perbuatan dosa. Mustahil dari semua nabi dan rasul itu melakukan dosa. Intinya tidak ada nabi dan rasul yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terbesit di dalam hatinya melakukan dosa, tidak ada. Bahkan ketika seorang nabi dan rasul itu diajak oleh teman-temannya ke tempat maksiat, maka Allah jadikan nabi tadi pingsan, sehingga acara maksiat itu pun selesai dan nabi tadi pun tidak dapat datang kepadanya. Maka itulah maksum, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri seorang nabi dan rasul, yang mustahil mereka semua berbuat maksiat dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama, lantas bagaimana Habib dengan Nabi Adam alaihissalam yang memakan buah khuldi, sehingga Nabi Adam diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala oleh Allah? Apakah itu bukan termasuk perbuatan dosa? Ya, maka di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Adam turun ke bumi
dan memakan buah khuldi sebelumnya, semuanya bukanlah pelanggaran dan dosa, karena semuanya memang settingan dan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah jauh-jauh hari sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah telah bercakap-cakap kepada para malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah bercakap-cakap kepada tatkala Allah bercakap-cakap kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang pemimpin lagi di muka bumi. Maka para malaikat protes, mengatakan, qalu ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, akankah engkau menjadikan lagi di muka bumi makhluk yang merusak di atas muka bumi dan saling menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat selalu menyembahmu ya Allah, selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Tidak cukupkah kami ya Allah para malaikat? Mengapa engkau ingin menciptakan lagi sebuah kelompok makhluk di muka bumi? Padahal dulu mereka merusak. Siapa yang dimaksud para malaikat di sini? Adalah mereka makhluk yang pertama diciptakan di muka bumi, bernama Banul Jan. Banu artinya anak cucu. Al-Jan, jin. Anak cucu jin mula-mula yang menempatkan dunia. Tetapi mereka membuat kerusakan di bumi. Mereka saling menumpahkan darah sehingga Allah kiamatkan dan Allah hancurkan bumi itu. Dan saat ini Allah ingin menjadikan lagi pemimpin di muka bumi, sehingga para malaikat protes, mengapa ingin menjadikan lagi? Padahal tidak cukupkah kami para malaikat yang selalu menyembahmu? Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka begitulah salah jika saat ini ada manusia-manusia yang mengatakan, ya kami lelah sekarang di dunia, kami capek lagi di dunia, kami diuji lagi oleh Allah di dunia. Mengapa? Karena kesalahan kakek moyang kami Nabi Adam memakan buah khuldi, terbujuk dengan bujukan iblis, sehingga kami pun capek turun ke bumi dan melakukan semua aktivitas. Padahal seandainya Nabi Adam sabar menahan daripada godaan iblis, pastilah kami sekarang semuanya manusia ini berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas ini adalah ucapan yang salah, karena memang dari awal mula Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, bukan untuk di dalam surga. Nabi Adam yang dilarang oleh Allah mendekati pohon yang namanya pun dinamakan oleh iblis. Ketika iblis diusir dari sorga, tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam, maka datanglah iblis di dalam badan seekor ular yang membantunya, sehingga ular itu pun diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis pun menampakkan dirinya di hadapan Nabi Adam dan Siti Hawa, mengatakan, Adam, tahukah engkau mengapa engkau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakan buah ini? Karena buah ini namanya adalah buah khuldi. Buah ini adalah buah keabadian. Engkau Adam dilarang oleh Allah untuk makan buah keabadian ini. Karena apa Adam? Karena memang dari awal mula engkau dimaksudkan oleh Allah untuk diciptakan di muka bumi. Dan tahukah engkau muka bumi Adam? Bumi tempat yang tidak enak, serba tempat capek, tempatnya derita, tempatnya musibah, tempatnya ujian. Maka tidakkah engkau ingin memakan buah ini agar engkau menjadi kekal abadi di dalam surga? Dan ketahuilah Adam, semua malaikat-malaikat yang tinggal di dalam surga, semuanya telah memakan buah khuldi ini. Makanya engkau dilarang, karena engkau akan diciptakan oleh Allah untuk tinggal di bumi. Jika tidak percaya, kata iblis, silakan engkau tanya kepada malaikat yang lain. Maka Nabi Adam terbujuk, tidak ingin turun ke bumi. Maka Nabi Adam memakan buah itu, pun akhirnya itu menjadi sebab pengusiran Nabi Adam dari sorga, sehingga Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan iblis yang tetap tidak mau hormat kepada Nabi Adam, sehingga iblis tadi yang awalnya bernama Azazil pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jelas alasan yang pertama di dalam akidah kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengatakan Nabi Adam berdosa
sebab memakan buah kuldi, karena dalam keyakinan kita Nabi Adam memang turun ke bumi dan Nabi Adam hanya mengikuti drama skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang itulah yang dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, singkat saja. Lantas Habib, jika Nabi Adam alasannya adalah skenario Allah, lantas bagaimana dengan Nabi Ibrahim yang sejarah mencatat Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali ketika Nabi Ibrahim diajak temannya untuk berburu hewan untuk sesembahan, di mana seluruh rakyat Babilonia diperintah oleh Namrud untuk mengambil hewan buruan sebagai sesembahan berhala-berhala mereka. Ketika temannya Nabi Ibrahim mengatakan, Ibrahim, ayo cepat kita berangkat. Nabi Ibrahim yang sedang di atas tempat tidurnya dari daun-daun pelepah itu, kemudian berselimut, Nabi Ibrahim saat itu mengatakan, tidak, aku sedang sakit. Maka ditinggal oleh temannya karena sedang sakit. Temannya berburu, semua warga satu Babilonia berburu, tinggallah Nabi Ibrahim sendiri, sehingga Nabi Ibrahim saat itu bangkit dengan sehatnya, membawa palu bohlam besar dan menghancurkan semua patung-patung yang kecil dan mengalungkan palu tadi di atas leher berhala yang paling besar. Namrud marah melihat itu ketika kembali dari hutan membawa seserahan mereka, membawa daripada pengorbanan mereka dari hewan-hewan kijang dan rusa untuk berhala mereka, menemukan kuil mereka dalam keadaan hancur. Maka dipanggillah Ibrahim, satu-satunya orang yang berada di dalam kota, yang disaksikan Nabi Ibrahim tetap di dalamnya oleh temannya sendiri, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, Namrud mengatakan, Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung yang paling besar itu? Yang menghancurkan adalah itu. Nabi Ibrahim menunjuk ke arah patung, dan orang-orang melihat betullah di leher patung yang paling besar terdapat kampak yang sangat besar yang dikalungkan. Maka itulah yang menghancurkan, kata Nabi Ibrahim. Maka dengan hal itu Nabi Ibrahim berbohong untuk yang ketiga kali menurut orang yang membaca cerita Nabi Ibrahim. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim berangkat akhirnya dari Irak menuju Mesir, bertemu Raja Fir'aun, bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa, tapi Fir'aun lainnya. Dan saat itu Fir'aun dikenal dengan raja yang zalim, yang menyukai wanita-wanita cantik, di mana ia menempatkan pengawal-pengawal di pintu-pintu gerbang Mesir. Ketika Nabi Ibrahim datang dengan istri pertamanya Sarah, maka dibawalah mereka berdua masuk ke dalam istana, dan Nabi Ibrahim sudah tahu dengan watak sang raja Fir'aun di Mesir ini, sehingga Nabi Ibrahim bercakap-cakap kepada istrinya Sarah, menasehatinya, kemudian masuklah ke dalam ruangan itu. Fir'aun tadi bertanya, laki-laki, siapa namamu? Namaku Ibrahim. Siapa wanita di sampingmu? Maka dikatakan, wanita di sampingku adalah saudariku. Saat itu Nabi Ibrahim tidak menjawab Sarah adalah istrinya, tapi menjawab ia adalah saudarinya. Maka ini 3 kebohongan yang disorot oleh para ulama akidah, tetapi para ulama akidah pun telah menemukan alasannya bahwa seorang nabi dan rasul pastilah maksum. Mustahil seorang nabi dan rasul adalah berbuat dosa. Lantas bagaimana dengan 3 kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah ini adalah pelanggaran terhadap sifat, karakter, dan syarat seorang Nabi dan Rasul? Ternyata tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam syariat kita disebut sebagai tauriyah. Apa itu tauriyah? Tauriyah adalah cara bersilat lidah. Pinter dalam berbicara sehingga orang terlena dengan apa yang diarahkan oleh kita, sehingga walaupun kita berkata benar, orang tadi menganggap maksud yang lain. Maka tauriyah diperbolehkan di dalam Islam, berbeda dengan takiyah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Maka jelas itu kebohongan. Dan juga dusta kadzab yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Menjadi ciri mereka orang munafik, ini juga adalah kebohongan yang berdosa. Tetapi yang dilakukan oleh para nabi bukanlah kedua hal itu. Baik kadzab, berdusta, atau takiyah, penipuan yang dilakukan oleh keduanya, maka jelas itu adalah salah. Tetapi tauriyah adalah dibenarkan, itu karena cara bercakap-cakap yang sangat indah sehingga orang terlena dengan apa yang tidak dimaksudkan. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, ayo kita berangkat, oleh temannya tadi, Nabi Ibrahim di dalam selimutnya, tangannya, jari jemarinya tadi memegang paha Nabi Ibrahim, dan ketika ditanya,
Ayo kita berangkat. Nabi Ibrahim mencubit pahanya, mencubit dirinya sendiri, kemudian merasa sakit, dan saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, aku sedang sakit. Tidak bohong Nabi Ibrahim. Betullah Nabi Ibrahim sedang sakit, sebab ia mencubit dirinya sendiri. Maka yang dimaksud oleh temannya Nabi Ibrahim betul-betul sakit, ternyata itu bukan yang diinginkan. Maka inilah cara bersilat lidah yang diperbolehkan di dalam syariat Islam, yang disebut dengan tauriyah. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung yang kecil ini, kata Namrud. Maka Nabi Ibrahim menunjuk, itu yang menghancurkannya adalah yang paling besar di antara kalian. Orang-orang menyangka berhala besar itulah yang menghancurkan patung-patung kecil ini, sehingga membuat heran Namrud. Mengapa engkau yakin patung besar ini yang menghancurkan patung-patung kecil? Mungkin karena ia emosi dan marah, padahal patung tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bercakap-cakap, apalagi bisa menghancurkan patung-patung kecil di sekitarnya. Maka diketahuilah alasan Nabi Ibrahim, dan itulah hujah Nabi Ibrahim mengatakan, kalau tidak bisa mendengar, melihat, dan memandang, mengapa kalian sembah patung-patung tadi? Nabi Ibrahim ketika ditanya, siapa yang menghancurkan? Nabi Ibrahim menjawab, itu yang paling besar di antara kalian. Dan betullah isyarat orang-orang melihat jari Nabi Ibrahim yang menunjuk ke arah patung, tetapi Nabi Ibrahim bermaksud dengan jari jempolnya, ibu jarinya yang mengarah ke dirinya. Itulah yang menghancurkan yang paling besar di antara kalian, dan betullah badan Nabi Ibrahim adalah yang paling tegap di antara warga-warga lainnya. Maka itulah pengakuan Nabi Ibrahim yang tidak disadari oleh orang-orang di sekitar Nabi Ibrahim. Yang ketiga, ketika Ibrahim ditanya, siapa wanita cantik di sampingmu? Maka Nabi Ibrahim saat itu sebelum memasuki gerbang telah bercakap-cakap kepada Sarah. Sarah, jika aku ditanya, aku akan menjawab, engkau adalah saudariku. Dan betullah engkau adalah saudariku, karena di dunia ini tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali hanya 3 orang, yaitu aku, dan juga keponakanku Lut, dia menjadi saudara seimanku, dan engkau Sarah, dan engkau adalah saudari seimanku. Maka ketika aku ditanya, dan jika aku menjawab engkau adalah istriku, pasti Fir'aun tadi akan memenggal aku karena melihat aku sebagai musuhnya, suami yang menghalangi keinginan Fir'aun. Tapi aku pun akan bersilat lidah, akan tauriah dengan menjawab, kamu adalah saudari seimanku. Di mana ketika ditanya, laki-laki, siapa namamu? Namaku Ibrahim. Ibrahim, siapa wanita cantik di sampingku, di sampingmu? Oh, wanita ini adalah saudari seimanku. Di mana saat itu Raja Namrud mendengar saudariku, sedangkan Nabi Ibrahim berucap saudari seimanku. Ya, kata-kata imannya disembunyikan oleh Nabi Ibrahim, tapi tetap terucap. Maka itulah yang dinamakan tauriyah, berbohong, tetapi karena cerdasnya Nabi Ibrahim, dan kami berikan, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, rushdahu, kebijaksanaannya dalam bercakap-cakap, maka kami jadikan Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barulah 2 pembahasan ini, karena ini memang pembahasan tema. Kita lanjut saja. Lantas Habib, baiklah, jika Nabi Adam kita katakan itu skenario Allah, dan Nabi Ibrahim itu dinamakan tauriyah, lantas bagaimana dengan kisah gurunya Nabi Musa? Nabi Musa ini paling luar biasa. Punya kakak Nabi, namanya Nabi Harun. Punya mertua Nabi, namanya Nabi Syuaib. Punya anak Rahel, jadi istrinya Nabi Musa. Dan Nabi Musa juga punya guru namanya Nabi Khidir. Diceritakan lengkap di dalam surat Al-Kahfi. Saya menceritakan tentang penghuni gua Ashabul Kahfi, menceritakan tentang Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj, menceritakan tentang 2 saudara, yang satu ahli surga dan satu ahli neraka. Kisah keempat yang dikenal di dalam surat Al-Kahfi adalah kisah Nabi Musa yang berguru dengan Nabi Khidir alaihi salam. Qala ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Wahai guruku, apakah engkau bisa mengajarkan apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu daripada petunjuk-petunjuk? Qala, maka Nabi Khidir bercakap-cakap, innaka, sesungguhnya engkau Musa, lang tastati'a ma'iya sabra. Engkau kalau jadi muridku, engkau tidak bakal menjadi orang yang sabar, dan engkau akan gagal
Tapi syarat itu dipenuhi oleh Nabi Musa, menyanggupi Nabi Musa. Qala satajuduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Insyaallah engkau wahai guruku Khidir akan menemukanku dalam keadaan sabar dan mudah-mudahan aku dibolehkan menjadi muridmu. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan bermaksiat kepada apa yang telah engkau perintahkan. Maka saat itu Nabi Khidir memerintahkan, jika engkau ingin menjadi muridku, jangan bercakap-cakap tentang sesuatu pun dengan apapun itu. Jangan bercakap-cakap dengan apapun itu. Jika engkau langgar, engkau bertanya, maka itu menjadi pelanggaranmu. Maka saat itu Nabi Musa mengikuti Nabi Ibrahim naik di pelabuhan yang pertama, menaiki sebuah kapal. Dalam perjalanan menuju pelabuhan kedua, tiba-tiba Nabi Khidir tadi melihat ada seekor burung pelatuk yang terus melatuki ujung daripada perahu yang sangat indah yang dimiliki oleh warga tadi. Maka saat itu Nabi Khidir melihat isyarat itu, langsung bangkit, mengambil kampak dari orang di sampingnya dan menghancurkan daripada ujung perahu tadi untuk menjadikan perahu tadi bercela dan buruk. Maka Nabi Musa protes, apakah engkau akan menenggelamkan semua penghuni di atas perahu ini? Padahal kita dikasih tumpangan secara gratis, kata Nabi Musa. Maka ditegurlah oleh Nabi Khidir, Musa, engkau innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sabar menjadi muridku. Maka Nabi Musa saat itu mendapatkan SP surat peringatan yang pertama. Lanjutlah perjalanan turun di pelabuhan kedua. Nabi Khidir melihat anak-anak sedang bermain di tepi pantai. Maka anak-anak yang luar biasa gagah itu pun dipanggil satu orang yang paling ganteng di antara mereka oleh Nabi Khidir. Kemudian dipegang wajahnya oleh Nabi Khidir tadi, anak kecil tadi. Kemudian tiba-tiba lehernya dipelintir oleh Nabi Khidir dan menjadikan anak tadi pun terbunuh dan mati seketika. Maka saat itu lebih-lebih lagi Nabi Musa ini sangat marah. Bagaimana guruku ini, calon guruku ini telah membunuh anak kecil yang baru saja ia lihat. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak akan sanggup Musa jika menjadi muridku. Maka Nabi Musa merasa ini udah keterlaluan membunuh seorang anak kecil. Maka masuklah Nabi Musa ke dalam dengan Nabi Khidir ke dalam sebuah desa di samping pantai tadi. Dan karena dalam keadaan lapar, perjalanan yang sangat panjang, di mana sebelumnya diceritakan Nabi Musa yang membawa muridnya Yusha bin Nun, atau dalam bahasa Israelnya Nabi Joshua, murid Nabi Nabi Musa, kehilangan daripada ikan yang dipanggangnya. Maka Nabi Musa dalam keadaan lapar dan juga Nabi Khidir dalam keadaan lapar mengetuk pintu-pintu warga di desa kedua, di pelabuhan kedua tadi. Semuanya menutup pintu, semuanya pelit, tidak ingin menjamu tamu mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka keluarlah Nabi Musa dan Nabi Khidir dari desa itu. Tetapi sebelum keluar, menemukan gerbang ucapan selamat datang, gitu ya, seperti ucapan gapura selamat datang. Si gapura ini sudah mau roboh. Maka Nabi Khidir mengatakan, Musa, ayo kita bangun. Maka Nabi Musa sebagai muridnya mengikuti. Maka dibangunlah gapura tadi sedemikian rupa dengan menghabiskan waktu Nabi Musa dari pagi hingga sore, sehingga ketika matahari ingin terbenam, gapura tadi pun menjadi gagah. Dan Nabi Khidir mengatakan, Musa, ayo kita pergi dari tempat ini. Nabi Musa saat itu tidak dapat menahan diri, pun bercakap-cakap, wahai Khidir, bagaimana kita tidak meminta upah kepada warga desa yang tidak mau menjamu kita? Minimal kita mendapatkan upah karena memperbaiki gapura mereka. Maka Nabi Khidir saat itu mengatakan, Musa, hadza firaku baini wa bainak, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Musa, ini adalah perpisahan antara diriku sebagai guru dan dirimu sebagai murid. Ini SP3, karena engkau tetap bercakap-cakap, akan aku berikan tahu kepadamu apa yang tidak bisa menjadikan dirimu sabar. Ammas safinatu. Maka disebutkan dalam surat Al-Kahfi, perahu
yang aku rusak itu adalah isyarat dari Allah untuk aku rusak. Mengapa? Karena setelah kita turun di pelabuhan kedua, perahu tadi melanjutkan ke pelabuhan yang ketiga, ya, di mana pelabuhan ketiga ini terdapat seorang raja zalim yang memerintahkan panglimanya untuk mengambil semua kapal-kapal indah dan merampasnya dari warga desa. Padahal warga desa ini menuju pelabuhan yang keempat, di mana di situ keluarga mereka menanti ikan-ikan yang ditangkap, dan perahu ini adalah satu-satunya perahu untuk warga desa mencari nafkah. Maka aku sengaja menjadikan cacat di ujung perahu depan ini, karena perahu ini adalah sangat indah, agar perahu ini selamat ketika ada pembegalan di pelabuhan ketiga. Maka begitulah perahu ini pun selamat hingga sampai di desa keempat dan tetap dipakai oleh warga desa. Yang kedua, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma atughyana wa kufra. Maka Nabi Khidir mengatakan, aku bunuh anak tadi karena aku sekilas melihat masa depan anak ini, ia sedang menangis dalam keadaan dewasanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat tangisannya karena anak ini ketika besar akan menjadi orang yang cengkal, orang yang menyekutukan Allah, bahkan ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal orang tuanya adalah orang tua yang soleh dan soleha. Maka aku melihat tangisannya di dalam neraka. Maka aku memanggil anak ini. Aku membunuhnya, memelintir kepalanya. Dan sekarang aku melihat ia telah tersenyum di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Khidir menjelaskan tentang gerbang tadi. Kampung ini adalah warga yang mereka sangat kikir dan pelit, tidak mau menjamu kita. Dan ketahuilah bahwasanya di bawah gapura yang sangat besar tadi, di bawah gapura ucapan selamat datang tadi, terdapat harta korun, harta simpanan milik kakek moyang yang ketujuh, yang sangat soleh dan soleha, di mana cucu mereka yang cucu keturunan ketujuh mereka saat ini dalam keadaan yatim dan sedang tinggal di kota. Allah menginginkan menyampaikan harta yang dipeninggalan kakek moyang ketujuh yang soleh itu sampai kepada cucunya keturunan yang ketujuh yang ada di kota yang dalam keadaan yatim. Allah tidak menginginkan harta ini diambil oleh warga desa yang sangat kikir dan bakhil. Maka aku membenarkan gapuranya untuk aku menyembunyikan harta rampas, harta simpanan di dalam itu. Maka Nabi Musa pun tercengang melihat apa yang Allah berikan kepada Nabi Khidir daripada ilmu laduni. Maka saat itu Nabi Khidir tidak melakukan dosa dengan membunuh membunuh anak kecil tadi, karena Nabi Khidir bukan di levelnya syariat lagi. Nabi Khidir telah di atasnya yaitu torikoh, dan bukan di torikoh lagi, tapi telah di atasnya yang namanya hakikat sebelum akhirnya ma'rifat. Di level hakikat inilah yang tidak bisa semua orang menyaksikannya, kecuali hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir dengan alasan hakikat telah keluar daripada penentangan syarat yang ke-8 dari kemaksuman seorang Nabi dan Rasul. Yang terakhir adalah kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa melihat ada dua kelompok dari bangsa Kibtiyah, perwakilan kerajaan Firaun Mesir, dan juga salah satu daripada Yahudi Bani Israel umatnya yang bertengkal di pasar. Nabi Musa yang saat itu masih menganggap dirinya sebagai keluarga Firaun, karena memang Nabi Musa dari kecil dibesarkan di istana Firaun, dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala memisahkan di antara dua orang Mesir dan Bani Israel itu. Ketika dipisahkan, Nabi Musa melihat orang yang Mesir ini sangat marah karena ia merasa menjadi tentaranya Firaun. Dengan marahnya, maka Nabi Musa pun saat itu ikut terpancing emosi dan mendorong niatnya ingin memisahkan, mendorong karena sangat kencang. Nabi Musa yang sangat luar biasa badannya. Yang Nabi Musa mau ketemu gurunya Nabi Khidir sampai kecapean jalan kaki karena harus menemukan Majma'al Bahraini. Di pertemuan di antara dua laut, itulah tempat Nabi Khidir berada. Sampai kelaparan, sampai kecapean, ya, mau mencari guru. Maka saat itu Nabi Musa tadi dengan sehatnya
ingin memisahkan, tidak sengaja terpentallah warga Mesir Kipti tadi, dan ia jatuh di bawah sebuah tembok, yang mana tembok itu runtuh dan menimpa dirinya, dan saat itu mati seketika. Maka saat itu apakah Nabi Musa membunuh daripada salah satu pengawal Firaun? Maka jawabannya pembunuhan yang dilakukan Nabi Musa adalah ada unsur ketidaksengajaan. Yang dalam syariat hukum jinayat fikih, jika membunuh tidak ada unsur kesengajaan, maka membunuh tadi tidak bisa dijatuhin kisos terhadapnya, maka Nabi Musa tidak digolongkan melakukan dosa walaupun terjadi pembunuhan atau kehilangan nyawa karena ada unsur ketidaksengajaan. Maka yakinilah seorang nabi adalah maksum, dan sungguh dengan kata-kata maksum ini kita telah selamat dari akidah Nasrani yang mengatakan Nabi Adam mewarisi daripada dosa warisan, maka ini jelas bahkan itu bukan warisan dosa, bahkan itu pun bukan dosa, dan kita pun akan selamat dari akidah orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya ada selain 124.000 nabi yang juga maksum, yaitu 12 imam mereka dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka Imam Bagir, kemudian imam-imam lainnya daripada keturunan nabi yang semua itu adalah orang-orang yang soleh. Mereka orang Syiah terlalu menjunjung tinggi mereka hingga masuk derajat kenabian, seakan-akan mereka nabi walaupun mereka tidak mengatakannya, karena mensifati imam 12 sebagai orang-orang yang maksum. Maka ini juga adalah kesalahan, karena selain Nabi dan Rasul dan malaikat tidak ada lagi yang maksum kecuali mereka disebut sebagai mahfuz, yaitu wali-waliullah disebut sebagai mahfuz yang derajatnya lebih rendah daripada kemaksuman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat saja yang ke-9 adalah syarat seorang Nabi dan Rasul haruslah jujur, siddiq, jujur. Kemudian yang ke-10 adalah amanah, karena seorang rasul itu diamanahi dengan wahyu-wahyu daripada Allah. Pastilah setiap rasul itu amanah menyampaikan, dan ini jelas menolak keyakinan orang-orang Syiah sekali lagi yang menyatakan bahwasanya malaikat Jibril tidak memberikan seluruh Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan disembunyikanlah Al-Quran itu, masih ada 2/3 yang disembunyikan, sehingga Al-Quran itu seharusnya 90 juz, yang ada sekarang barulah 1/3 daripada Al-Quran. Maka keyakinan ini tertolak dengan sifat seorang nabi yang haruslah amanah. Orang-orang Syiah mengatakan 2/3 Al-Quran akan datang nanti dibawa oleh imam ke-12 mereka, yaitu Imam Mahdi, yang jelas saat itu mendekati kiamat, dan jelas saja Al-Quran 2/3-nya juga tidak akan terpakai karena umat sudah berada di penghujung akhir zaman. Maka keyakinan ini salah dan terbantahkan, karena seorang nabi dan rasul semuanya haruslah amanat, amanat dan tidak khianat. Yang ke-11 adalah tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, dan yang terakhir ke-12 adalah fatonah, seorang nabi dan rasul haruslah cerdas. Tidak ada nabi dan rasul yang Allah utus dari kalangan orang-orang yang bodoh. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki An-Nabiyul Ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi Muhammad buta huruf. Nabi Muhammad nggak bisa, kalau melihat tulisan nggak bisa baca. Dan Nabi pun tidak bisa menulis. Makanya dari itu Nabi mempunyai sekretaris seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, yang disuruh Nabi untuk mempelajari tulisan-tulisan Yahudi agar Nabi bisa mengirim surat akhirnya kepada raja-raja di sekitar Mekah yang isinya aslim, aslim taslam. Masuklah agama Islam, maka engkau akan selamat. Nabi tidak bisa menulis dan membaca. Ini adalah kehendak mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Muhammad pintar membaca dan pintar menulis, ketika Nabi Muhammad mengeluarkan surat-surat yang indah dengan susunan katanya yang luar biasa, yang mengalahkan syair-syair bangsa Arab, dan memang begitulah seorang Nabi dan Rasul diutus dan mendapat mukjizat sesuai dengan apa yang viral di zamannya. Di zaman Nabi Musa sedang viralnya sihir, di mana Firaun mempunyai tukang sihir. Nabi Musa pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang seakan-akan sihir yang menentang sihir mereka. Zaman Nabi Yusuf, Joseph,
Sedang zamannya ahli nujum yang menafsirkan mimpi. Di mana akhirnya raja bermimpi, ahli nujum tidak ada yang bisa menafsirkan, hanya Nabi Musa saja yang dapat menafsirkan mimpi tersebut. Di zaman Nabi Isa sedang viralnya tabib atau pengobatan. Akhirnya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa dengan pengobatan menyembuhkan orang terkena penyakit kusta, orang buta dari lahir, bahkan menghidupkan orang yang meninggal. Maka itu semuanya melebihi daripada kedokteran yang tabib yang dikenal pada saat itu. Zaman Nabi Muhammad sedang viral dan ngetrennya adalah syair-syair yang dilantunkan oleh bangsa-bangsa Arab. Tetapi saat itu Allah jadikan Nabi Muhammad SAW mengeluarkan dari mulut mulianya bukan hanya hadis nabawi, bukan hanya hadis qudsi, tetapi Nabi Muhammad mengeluarkan Al-Quran yang sangat indah tata bahasanya. Al-Quran isi makna dan lafadznya dari Allah keluar dari mulut Nabi yang mulia. Hadis qudsi isi makna dari Allah tapi lafadznya dari Nabi keluar dari mulut Nabi yang mulia. Hadis nabawi isi makna dan lafadznya dari Nabi, keduanya dari Nabi dan keluar dari mulut Nabi yang mulia. Maka itu perbedaan di antara ketiganya. Nabi Muhammad akhirnya mengeluarkan Al-Quran yang sangat indah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal uli." Begitulah pembacaan dalam qiraah sab'ah. Salah satu qiraah sab'ah, dan ini tidak dikenal di Indonesia karena kita menganut qiraah Abu Hafs, yang mana imalah kata-kata konsonan A itu fathah, I itu kasrah, U itu domah, E itu namanya imalah. Hanya dibaca di satu ayat dalam qiraah yang dipakai di Indonesia oleh mayoritas Sunni, yaitu qiraah Abu Hafs dalam doa Nabi Nuh ketika menaiki bahtera, Bismillahi majreha wa mursaha. Seharusnya dibaca Bismillahi majroha wa mursaha. Jika semuanya imalah dalam qiraah lain, Bismillahi majreha wa murseha. Tapi kita hanya satu membaca majreha, dan itu menjadi satu-satunya, dan doa ini sangat dikenal. Ketika Nabi Muhammad SAW mengeluarkan Al-Quran dengan sangat indahnya, maka saat itu orang-orang takjub dan orang-orang nggak menyangka muncul dari seorang Nabi Muhammad yang dari kecil dikenal buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jika Nabi Muhammad pintar membaca, Nabi Muhammad pintar menulis, mereka tidak heran karena Nabi Muhammad mungkin membaca daripada perjanjian lama dan perjanjian baru, daripada kitab Injil dan Taurat, dan juga mungkin Nabi Muhammad menulisnya, tetapi ternyata Nabi Muhammad Allah jadikan buta huruf, dan itu menandakan betul-betullah al-syair yang keluar dari mulut Nabi Muhammad yang mulia adalah bukan syair yang dikarang oleh diri Nabi Muhammad sendiri, tetapi betullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ateis sekarang mengatakan mustahil ada wahyu turun dari langit karena nggak masuk ke akal filsafat mereka, sehingga mereka mengatakan itu semua karangannya Muhammad. Muhammad membaca daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Muhammad pura-pura buta huruf, tetapi ketika mereka melihat Nabi Muhammad dalam sejarah betul-betul buta huruf, maka betul-betullah menjadi Al-Quran itu sebuah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang menandingi syair-syair tadi. Lantas bagaimana? Apakah Nabi Muhammad tidak menjadi seorang Nabi yang cerdas dan fatonah dan melanggar dari syarat ke-12 kenabian ini? Tidak. Nabi Muhammad adalah Nabi yang cerdas, fatonah, luar biasa. Kalau bukan karena strategi perang yang diatur siasatnya oleh Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin pasukan Muslim menang di dalam perang Badar, yang mana kaum Muslimin saat itu berjumlah 313 dan kaum Quraisy berjumlah 950 orang, 3 berbanding 1. Tetapi begitulah Nabi mengatur strategi perang, dibantu juga oleh Allah yang menurunkan malaikatnya sebagai tentara di pihak Nabi. Maka itulah yang menjadikan kejayaan umat Islam di perang Badar yang menjadi awal dari kesaksian kejayaan kemunculan Islam. Mungkin sekian saja dari tema akidah kita ini. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita dalam rukun iman yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Sekian saja. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, jazakumullah hasanal jazak pada Habib Hisham Al-Habsyi untuk materi yang disampaikan berkaitan dengan akidah ya malam hari ini.
Hanya saja Afwan Habib, mungkin kita tidak akan banyak angkat pertanyaan, ambil berkah saja, hanya 1-2 pertanyaan karena kami juga sedang ada agenda dengan Buya. Mohon Marhaba. maaf. Kita langsung ke pertanyaan pertama malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Mohon pencerahannya hadis dalil bayi dalam kandungan yang sebelum berada di alam rahim berada di alam roh. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Alam ada 4, kita sekarang berada di alam yang ketiga. Sebelumnya ada alam rahim, perut ibu kandungan kita 9 bulan. Sebelumnya ada alam azali atau alam ruh. Setelah ini ada alam barzah, sampai tiupan sangkakala malaikat yang pertama, barulah dimulai alam akhirat, dan itu tujuan bagi kita. Hadisnya di mana Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap kepada ruh kita ketika masih berada di alam ruh, alastu bi rabbikum, apakah bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Ruh-ruh manusia tadi daripada calon-calon orang kafir, musyrik, zindik, munafik, ya fasik, dan kita orang-orang mukmin muslim, mereka semua mengatakan qalu bala. Mereka mengatakan, iya, engkau adalah Tuhan kami. Ya. Tetapi begitu, ketika mereka ditakdirkan lahir di keluarga kafir, di negara kafir, maka dia menjadi orang-orang kafir. Kullu maulud yulad 'alal fitrah fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tua adalah yang berperan atas agama anak-anak mereka, dan itu adalah ujian hidup bagi mereka untuk mencari keimanan yang luar biasa. Memang iman adalah sangat mahal, sangat mewah, sangat nikmat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Apalagi kita sering mendengar kajian ilmu, maka ini adalah nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang manusia pada bertanya tentang ruh. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, kulir ruh. Ruh itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bertanya tentang ruh, yang jelas bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju alam berikutnya dan betul-betul menanam benih di dunia ini sebagai ladang pahala kita. Fadhol selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Habib izin bertanya, di wilayah Balikpapan, pembayaran zakat fitrah tahun lalu ditetapkan 3 kg beras dan pembayaran fidyah puasa 3 kilo, Bib. Dan pembayaran fidyah puasa per hari juga dihitung 3 kg beras atau diganti dengan uang yang senilai harga 3 kg beras. Setahu kami, fidyah itu kan hanya 1 mud. Jika tahun ini terjadi peraturan yang sama, apa yang harus kami lakukan sebagai masyarakat awam? Sementara para tokoh agama di sini hanya diam saja. Habib, mohon pencerahannya. Khilaf para ulama, 1 mud itu berapa ons? Ada yang mengatakan 6 ons, sehingga nanti total, karena satu sok ya. 1 sok itu zakat fitrah, 1 sok 4 mud, 4 begini. Kalau 1 begini dihitung 6 ons oleh khilaf para ulama, maka 6 ons kali 4 adalah 2,4 ons. 2 kilo, 4 ons. Sehingga tidak sampai 3. Ada yang mengatakan ini kata para ulama, tidak, bukan 6, tapi 7 ons. Sehingga 7 kali 4 adalah 2,8 kilo. Ya, kurang 2 ons. Nah, untuk ada lagi yang mengatakan 7,5 ons 1 mud. Sehingga dengan khilaf para ulama ini, banyak para ulama dari lembaga-lembaga Baznas, badan zakat, ya, itu menyatakan lebih baik kita khuruj minal khilaf. Keluar dari khilaf para ulama, wa huwa afdal. Dan itu lebih baik. Jangan sampai nanti kita ngambil yang 6 ons, tidak sah menurut pendapat yang 7 ons dan 7,5 ons. Kita ambil yang 7, sah menurut yang 6, tidak sah menurut yang 7,5. Udah, kita ambil aja 7,5 kali 4, 3 kilo, sehingga zakat fitrah tahun ini 3 kilo. Untuk apa? Untuk keluar dari khilaf para ulama dan aman menurut semua pendapat ulama. Yang menurut 6 sah, menurut 7 sah, yang 7,5 apalagi sah, ya jelas. Nah, adapun untuk bayar apa tadi? Bayar fidyah, Bib. Fidyah. Fidyah itu 1 mud ya.
Fidyah itu 1 mud. Jadi kalau ninggalkan puasa 1 hari, ya nanti ada hitung-hitungannya siapa yang bayar fidyah, siapa yang hanya bayar puasa aja, ya karena tidak semuanya bayar fidyah kalau ninggalkan puasa. Anak kecil dia nggak puasa, belum balik, apalagi belum tamis, ya maka dia nggak puasa wajar karena anak kecil, maka dia nggak harus qodho puasa, dia juga nggak harus bayar fidyah, ya. Tapi ada beberapa yang harus bayar fidyah seperti wanita hamil khawatir akan dirinya saja, akan bayinya saja, maka ia harus mengqodho puasa plus bayar fidyah. Fidyahnya 1 mud, 7,5 ons atau 7 ons, yang mana itu dibayarkan. Adapun yang terjadi di tempat antum itu seharusnya mungkin bisa ditegur. Jadi karena sebagai awam apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa tegur ke lembaga Basnas tersebut, kirim lewat email atau surat, dan nanti tunggu jawaban mereka bagaimana, karena ini mungkin berlainan dengan kesepakatan mayoritas ulama fikih yang mengatakan bayar fidyah adalah 1 mud, mungkin sekian saja. Baik, Habib, cukup mungkin. Marhaba. Dengan doa keberkahan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthanina 'alaiha gabiliha wa atmim 'alaina Allahumma ighfirli wa li walidiyya warhamhum kama rabbaw shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukran katsir Habib atas yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa lebih mengenal dan mencintai para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat, mohon maaf mungkin malam hari ini kami tidak bisa maksimal menemani antum semuanya dalam program ngaji virtual ini, dan banyak sekali pertanyaan yang seharusnya mungkin bisa kita angkat, tapi mungkin insya Allah kita akan angkat di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akhiri kebersamaan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.